Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GB. Oke teman-teman, wadidaw semuanya, di malam yang berbahagia ini Mimin ada informasi ya, mungkin sangat sangat melucukan kalau menurut Mimin ya. Oke, untuk sebelumnya yang pertama dulu kita akan melihat kabar terkini Marc Marquez ya. Yang mana yang tadi malam Mimin sempat membuat satu video Marc Marquez, kabar terkini Marc Marquez yang menghadiri, yang mana Mimin katakan seperti orang-orang Jepang ini. Ternyata yang memang benar teman-teman. Memang benar, yang mana Soy sponsor pribadi Marc Marquez, sponsor helmnya Soy, yaitu menambah kontrak atau perpanjangan kontrak 2025 hingga 2026 ya. 2 tahun ya. Berarti sudah jelas di sini satu sponsor pribadi Marc Marquez sudah jelas memperpanjangkan kontraknya ya. Yang mana beberapa belakang hari ini kita mendengar isu apakah sponsor pribadi Marc Marquez akan mengikut Marc Marquez ke Ducati atau tidak. Itu belum banyak kita data resminya belum banyak ya. Yang jelas di sini terlihat Soy brand pribadi Marc Marquez sudah jelas mengikuti Marc Marquez ya, brand Soy helm teman-teman. Oke, dan seterusnya Marc Marquez membuat naik ini ya, 23 jam lalu. Setelah itu Marc Marquez bermain sepeda. Tapi untuk hari ini Marc Marquez nggak ada kabar teman-teman ya. Marc Marquez nggak ada kabar untuk hari ini, belum ada kabar, maksudnya gitu ya. Oke, langsung aja ke pembahasan yang ingin kita jelaskan untuk hari ini, yang mana sebelumnya Mimin katakan lebih awal dulu karena mungkin ada yang tidak menonton sampai habis, yang mana kemungkinan Mimin enggak bisa live streaming ya, enggak bisa live streaming FP1, FP2 atau sampai restnya. Mimin belum tahu lagi bagaimana, sebab Mimin ada jualan teman-teman, jualan. Mimin sudah katakan pada video kemarin, semoga aja Mimin bisa live, tapi kemungkinan tidak bisa lah teman-teman ya. Oke, itu bukan yang hal utama yang ingin katakan. Yang mana di sini ada ini ya, untuk jelang MotoGP Belanda pada hari startnya dari Jumat, Sabtu dan Minggu ini ya. Yang mana di sini banyak sekali yang digadang-gadangkan ya. Yang mana mereka mengatakan di sini si Pedro Acosta ya. Pedro Acosta ada 2 seri lagi dia. Ada kesempatan 2 seri lagi bagi Pedro Acosta untuk melewati rekor Marc Marquez, yaitu MotoGP Belanda dan MotoGP Sachsenring ya. MotoGP Belanda dan MotoGP Sachsenring. Di situ kesempatan 2 kesempatan lagi untuk Pedro Acosta untuk melewati rekor termudanya Marc Marquez untuk podium pertama di kelas MotoGP teman-teman ya. Yang mana di sini untuk rekor Marc Marquez berpotensi dipatahkan oleh titisannya sendiri, yaitu Pedro Acosta yang akan bergulir di MotoGP Belanda 2024 pada minggu ini. Persaingan akan semakin sengit mengingat kompetisi memasuki putaran kedua, di mana semuanya ingin menoreh hasil baik, termasuk Pedro Acosta. Bertindak sebagai Rocky alias pembalap pemula untuk gas-gas Tech 3, El Tiburon menjadi fenomena tersendiri pada MotoGP 2024 ini. Bagaimana tidak, Acosta tampil kompetitif di atas motor KTM RC16 dalam 7 balapan yang sudah dijalani pada musim ini. Sejauh ini Acosta sudah mengemas total 5 podium dengan rincian 2 dari balapan utama dan 3 dari sprint race atau balapan mini. Torehan tersebut membuat rider yang digadang-gadang menjadi titisan Marc Marquez itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Menghadapi MotoGP Belanda 2024 akhir pekan ini, juara dunia kelas Moto2 musim lalu tersebut ingin mendapatkan hasil maksimal. Acosta masih memiliki peluang besar untuk memecahkan rekor langka yang masih dipegang oleh Marc Marquez yang kini membela Gresini Racing.
Dengan usia yang baru menganjak 20 tahun 30 hari, Acosta bisa menjadi rider termuda yang meraih kemenangan di kelas utama sepanjang sejarah. Acosta akan melewati Marquez yang meraih kemenangan pertamanya di kelas MotoGP saat berusia 20 tahun 64 hari. The Baby Alien memegang rekor tersebut usai memenangi GP Amerika di musim pertamanya di kelas tertinggi pada tahun 2013 lalu. Rekor tersebut mencoba digapai oleh Acosta yang merasa bugar setelah menjalani jeda kompetisi kurang lebih 3 pekan. Dengan perasaan bugar, dia siap mengejar rekor milik Marc Marquez untuk menjadi manusia langka di pentas MotoGP saat mengaspal di sirkuit Essen, Belanda. Akhirnya kami harus berkompetisi lagi. Jeda ini bagus untuk melepaskan penat, rehat, dan berlatih keras, kata Acosta. Tapi saya sangat merindui balapan. Jadi saya tidak sabar menanti balapan di sirkuit Essen, Belanda. Persiapan pun sudah dilakukan Acosta untuk tampil kompetitif di seri ke-8 MotoGP 2024 bersama gas-gas Tech 3. Saya telah berlatih keras dan mempersiapkan diri untuk balapan ini sebelum musim panas. Essen adalah sirkuit yang saya sukai dengan lintasan yang indah dan atmosfer spektakuler. Lebih lanjut, Acosta merasa hari pertama MotoGP Belanda 2024 yang menggelar sesi free practice dan praktis akan sangat menentukan. Kita lihat saja nanti bagaimana sensasi kami di hari pertama dan akhir pekan balapan. Sedikit demi sedikit semakin bisa beradaptasi dengan motor yang terlihat konsistensitas, terutama pada hari kedua. Kami sangat menantikan balapan di Cathedral of Speed atau julukan sirkuit Essen, Belanda, ujar Pedro Acosta. Dan di sisi lain teman-teman, ada juga informasi yang ingin katakan yang mana di sini ya. Di sini Johann Zarco meremehkan kemampuan Marc Marquez ya. Apa yang dikatakan? Bahkan si Johann Zarco mengatakan dia membandingkan dengan Francesco Bagnaia yang mana Marc Marquez nggak bisa beradaptasi dengan Desmosedici GP23 seperti Pecco Bagnaia ya. Johann Zarco Mimi nggak tahu kenapa ini. Apakah ini sesuatu untuk biar dia bisa tampil di TV? Mimi nggak tahu. Yang mana dikatakan Marc Marquez dinilai belum selevel dengan Francesco Bagnaia dalam urusan menjinakkan motor Ducati. Hal ini diungkapkan oleh pembalap LCR Honda yaitu Johann Zarco. Yang mana si Johann Zarco ini mengatakan, sebenarnya saya mengharapkannya lebih baik, lebih kuat. Kemudian saya menyadari bahwa itu juga memerlukan waktu untuk beradaptasi. Saya pikir dia akan terbang membunuh kompetisi, kata Zarco. Sebaliknya, Pecco telah menunjukkan bahwa dia masih menjadi pembalap yang paling baik dalam menangani Ducati. Dan dia melakukannya dengan gaya yang sangat bersih dan tepat, ujar Johann Zarco. Di sisi lain, adaptasi yang dibutuhkan Marquez menjadi motivasi tersendiri bagi Johann Zarco. Pembalap asal Prancis itu mengakui The Baby Alien telah menunjukkan ketalentannya dalam belajar hal baru. Melihat bahwa Marquez memiliki kebutuhan untuk beradaptasi memberi saya kepercayaan diri. Karena ketika saya mengatakan bahwa saya harus beradaptasi dengan sesuatu, saya melihat bahwa bahkan pembalap terkuat pun harus melakukannya. Bahkan jika dia melakukan lebih cepat dari saya, ini motivasi saya dan menyadarkan saya bahwa di setiap motor ada hal-hal yang perlu dipahami, kata Johann Zarco. Oke teman, di sini untuk yang pertama lagi, poin pertama dulu yang kita ingin bahas adalah si Pedro Acosta ya, yang mana Mimin sudah katakan di MotoGP Belanda ini Pedro Acosta akan bertekad untuk bisa finish di P1 ya.
di P1 supaya bisa melewati rekor Marc Marquez. Kalau tidak di sini dia akan harus berjuang di Sesering ya, atau sirkuit Jerman teman-teman ya. Di situ juga itu terakhir ya. Itu harapan si Pedro Acosta hanya 2 seri lagi saja. Setelah itu memang Marc Marquez masih pegang rekor ya. Oke teman-teman, untuk si Johann Zarco ini dia mengatakan melihat si Marc Marquez ini belum dapat moncer, dibilang. Sebenarnya bukan itu ya. Kalau Johann Zarco memang betul-betul menilainya, nanti nilai Johann Zarco nanti di saat Marc Marquez sudah menggunakan MotoGP atau Moto Desmosedici GP25 sama seperti si Francesco Bagnaia, baru nilai ya. Baru nilai Marc Marquez seperti kamu yang katakan. Karena si Johann Zarco ini mengatakan si Marc Marquez ini kurang cepat dalam beradaptasi dengan Desmosedici Ducati. Hello Johann Zarco, Marquez baru kemarin masuk Ducati. Si Pecco Bagnaia sudah berapa tahun? Marquebo berapa tahun? Alex Marquez baru berapa tahun? Fabio Di Giannantonio udah berapa tahun? Enea Bastianini udah berapa tahun? Marc Marquez baru kemarin, men. Tapi dia yang paling cepat beradaptasi dengan Desmosedici GP23, bukan 24. Di situ aja bisa cukup untuk dinilai teman-teman ya. Nggak perlu mimpi panjang lebar untuk mengatakannya. Johann Zarco. Oke lah teman-teman, wadidaw semuanya. Cukup sampai di sini saja untuk informasi pada malam ini. Besok adalah hari Kamis. Besoknya kita sudah menikmati FP1, FP2. Namun sayangnya Mimin nggak bisa live ya teman-teman ya. Karena Mimin harus berjualan. Karena apa? Karena Mimin sangat butuhkan uang untuk membayar sewa rumah. Sudah 2 bulan belum bayar. Oke, mohon doa teman-teman semuanya supaya lancar jualan Mimin dan dapat melunasi. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya supportnya. Terima kasih. Pokoknya jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.